Itu yang kebalikannya sama saya. Kalau saya bilang ke anak saya gitu. Kalau ayah sih yang penting dalam urusan pendidikan akademis kamu, ya kamu lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa. Ayah nggak akan lagi kamu ini kok nilai raport. Buat ayah nilai raport kamu berapa aja nggak masalah buat ayah. Nah, yang penting kamu jujur mendapat nilai raport itu, ayah sudah bangga sama kamu. Kalau kamu hanya ingin membanggakan nilai raport kamu ke ayah dengan cara kamu misalnya menyontek, ya dengan kayak segala cara, itu ayah nggak akan bangga. Meskipun nilai kamu angkanya 5 di raport, tapi itu hasil usaha kamu, ayah hargai. Karena nilai akademis di raport itu tidak akan membantu kamu kok 100%. Masa depan kamu akan lebih baik. Iya, seperti itu Ya kan? Nah, di sini orang tua juga harus bijak gitu, bahwa masa depan anak ini nggak tergantung nilai rapotnya gitu. Apalagi jati diri gitu. Apalagi jati dirinya gitu. Dan biasanya begini ya Pak, apakah kita harus mendengar juga nih dari teman-temannya gitu kan, biasanya ada orang lain yang menilai anak kita misalnya. Orang lain itu menilai anak kita, si ini mah begini, si ini mah begini. Yeah. Kita dengar dari luar ya, seperti ini. Oh jadi kayak gitu jadi dirinya. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, konfirmasi gitu. Boleh juga itu dijadikan hanya referensi. Tetapi bukan hal yang kita 100% saklek gitu ya. Saklek benar-benar yakin bahwa itu memang jati diri anak kita. Karena belum tentu juga gitu. Ya meskipun teman dekat anak kita gitu kan yang memberikan referensi kepada kita mengenai misalnya strength-nya anak kita, terus weakness-nya anak kita, tapi bukan berarti pengamatannya dia itu tepat gitu. Kita harus gali lagi gitu. Kita harus mau effort lagi kita harus mau effort lagi. Kita harus melihat sendiri gitu di depan mata kepala kita sendiri bahwa memang itulah strength-nya anak kita. Makanya peran orang tua di sini untuk membantu anak mencari jati diri mereka itu sangat penting. Balik ke orang tua. Balik ke orang tua gitu. Kita nggak bisa mengandalkan teman anak kita nggak bisa mengandalkan pihak sekolah, kita juga nggak bisa mengandalkan orang yang kita anggap kompeten. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri sebagai orang tua yang mau peduli dengan anak-anaknya. Karena kan orang tua ini ya karena anak kita ini lahir dari rahim kita gitu. Berarti kan ada ikatan batin yang kuat yang terbangun di situ gitu. Orang tua akan memiliki feel yang lebih kuat gitu dibandingkan orang lain. Kita dapat merasakan apa yang anak kita rasakan gitu. Tetapi di sini kalau kita peka, kalau kita hadir membersamai anak-anak kita. Cuman kalau ibu bapak dua-duanya sibuk bekerja di luar, ya siapa yang menemani anak-anak kita? Karena kita nggak hadir di situ. Ya bagaimana orang tua bisa membantu? Iya, apalagi support gitu ya. Iya. Dan orang tua doyannya tuh ya kata orang kamu begini ya. Nah itu yang parahnya. Kita aminin gitu kata orang. Nah padahal kan di sini kita harus gitu. Apa ya namanya? Kita sadar akan peran kita sebagai orang tua itu apa gitu. Berarti kan ketika kita sudah dititipkan seorang anak manusia ya, kepada diri kita sebagai orang tua, berarti ada tanggung jawab gitu yang harus kita pikul, yaitu kita harus bisa mengantarkan anak-anak kita ke masa depan yang terbaik yang mereka miliki. Tetapi kalau kita tidak menyadari hal itu, kita pikir kita hanya cukup mensekolahkan mereka, kasih makan, kasih fasilitas, kasih jajan. Nah, akhirnya ya itu aja.
yang kita bisa dapat gitu. Potensi yang tidak tergali dengan maksimal. Iya, jadi sayang gitu Pak ya. Ya sayang. Padahal kan hidup itu hanya sekali gitu. Kalau kita tidak dapat memanfaatkan hidup yang hanya sekali ini dengan maksimal, ya otomatis masa depan kita yang akan bermasalah gitu. Ya, apalagi menyangkut dengan jati diri seorang anak, itu tugas orang tua sebenarnya untuk anak ya, meskipun anak ini yang misalnya dianggap pintar gitu. Dan nggak mungkin dong anak pun menemukan jati dirinya itu secara sendiri gitu kan. Iya. Atau misalnya tanpa support orang tua. Iya benar. Karena yang tadi kembali di awal ya, yang namanya jati diri ini kan seorang anak manusia itu mengetahui peran dia tuh apa sih di dunia ini. Yang bisa bermanfaat. Yang bisa dia manfaatkan gitu kan. Kan nggak semudah kita membalikan telapak tangan gitu. Ya buktinya kan banyak orang dewasa di luar sana yang galau gitu kan. Ya nggak punya kebanggaan lah gitu. Jadi bingung gitu, dia tuh kayak setengah-setengah gitu. Iya, ciri-cirinya tuh orang yang gampang stres. Coba deh, misalnya kita punya temen nih, orangnya gampangan stres gitu, dikit-dikit stres, dikit-dikit galau. Itu orang belum menemukan jati dirinya. Orang yang sudah menemukan jati dirinya, dia akan memiliki mental yang kuat. Karena dia tahu apa yang dia mau. Nah akhirnya dia selalu melakukan sesuatu itu, dia pikirkan baik buruknya. Akhirnya apa yang dia lakukan itu selalu hal yang bermanfaat. Tetapi kalau orang yang belum menyadari jati dirinya, ya sudah, dia asal aja gitu memperlakukan kehidupannya. Kadang mau ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan hal yang baik sih bagus ya. Iya, tapi kalau ikutan yang buruk kan repot. Nah itu resikonya kan banyak gitu. Iya, jadi kalau misalnya anak yang belum menemukan jati diri, berarti kemungkinan besar dia tidak memiliki kebanggaan apapun dalam dirinya. Pasti. Masih bingung gitu. Gue tuh bisa apa sih gitu. Benar. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari dia. Apalagi kalau kita kaitkan jati diri ini dengan karakter ya. Misalnya kita udah tahu nih peran kita apa, apa yang harus kita lakukan, itu harus dibarengi dengan karakter loh. Karena apa? Karena karakter ini sebagai booster gitu, bahwa kita akan melakukan peran kita dengan maksimal. Kalau kita memiliki karakter yang baik, akhirnya kita tidak pernah menerima kata putus asa di dalam kamus kehidupan kita. Nah, tetapi kan pembentukan karakter ini juga butuh proses gitu. Nah, di sinilah makanya pentingnya orang tua membantu anak mencari tahu jati dirinya itu dari usia sedini mungkin, Bu. Tetapi kalau memang sudah terlambat nih anak kita keburu remaja, ya sudah. Jangan ada kamus kata telat gitu. Iya sih, kalau udah remaja sih ya kadang terkadang tidak semuanya juga sih. Ya mereka punya haluan masing-masing gitu. Nah benar. Nah takutnya kan tujuan mereka ini mereka salah dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin mereka terpengaruhi oleh lingkungan, oleh teman-temannya, lingkungan. Gitu. Nah ini kan akhirnya jadi masalah baru gitu. Nah makanya sebelum masalah itu semakin lebih jauh lagi gitu kan, semakin sulit nanti untuk kita atasi. Nah akhirnya ya sudah, kita memang harus paksa diri kita sebagai orang tua mau membantu anak-anaknya gitu, mencari tahu jati diri mereka. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu? Apakah kita siap gitu menerima resiko yang akan terjadi di masa depan, konsekuensinya yang akan menghambat gitu kehidupan anak-anak kita. Nah kalau kita tidak mau itu terjadi, makanya kita mulai saat ini berkomitmen gitu untuk membantu anak-anak kita mencari tahu siapa jati diri mereka sebenarnya. Sudah cukup jelas ya, jati diri itu adalah tidak lain harus dibantu oleh orang tua.
Terima kasih Pak Doni. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, karena supporting system itu sangat penting ya Pak Doni ya. Penting banget. Dan ini yang Bapak siapa namanya, Bapak Nazib ya. Bapak Nazib mau tidak mau nih bahwa harus turun langsung terjun gitu. Jangan sampai mengandalkan orang lain ya. Seperti apa yang Pak Doni bilang tadi, jangan terlalu percaya pada orang, apalagi kata-kata orang. Yeah. Itu belum tentu benar tentang anak Bapak. Langsung saja cross check, kan dekat anaknya. Baik, siapa yang mau bertanya silakan langsung bertanya di bawah ini. Di dalam deskripsi semua sudah disediakan, ada Gmail, WA, Telegram dan lain-lain. Dan juga ada Beyond Education Blogspot, silakan. Di situ juga ada artikel-artikel yang selalu kita update selama ini. Dan jangan lupa tonton terus Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.